Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 Filsafat BKI dari kelas BKI 2E. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Syifa Syarahmi. Nama saya Tiffany Aulia. Nama saya Hifzan Mekawab Iswahani. Dan saya adalah Satrio Bisono. Perkenalkan, saya Fajrin Haliramdhani. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas buku yang berjudul Filosofi Teras. Jadi buku ini adalah karya dari Henry Manampiring yang memperkenalkan dan mengadaptasi ajaran Stoicism ke dalam konteks yang lebih modern. Judul buku ini Filosofi Teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh di masa kini. Penulis Henry Manampiring, penerbit Kompas Gramedia dengan tahun terbit 2016 dan tebal halaman 344 halaman. Sinopsis dari buku ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana konsep-konsep dasar Stoicism kepada para pembaca yang ada di Indonesia. Stoicism adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani dan Romawi kuno yang mengajarkan bagaimana cara hidup yang bijak dan tenang di tengah segala tantangan hidup. Dalam buku ini menyajikan prinsip-prinsip Stoicism dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu adapun alasan kelompok kami memilih buku Filosofi Teras untuk kami diskusikan dalam tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Andri, yaitu bahwa buku Filosofi Teras ini memiliki panduan praktis untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional manusia dan bisa mengatasi stres juga, serta bisa mengembangkan ketahanan untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit. Nah, ajaran Stoikisme yang disajikan dalam buku ini juga relevan bagi siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan lebih tenang. Buku ini juga mendapatkan respon positif dari pembaca dan kritikus. Banyak yang mengapresiasi cara Henry Manampiring mengadaptasi cara kuno Stoikisme ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini juga sering digunakan sebagai referensi dalam diskusi mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri di Indonesia. Oke teman-teman, mari kita bahas mengenai buku Filosofi Teras dengan lebih detail. Hal-hal yang menarik pada buku ini, pada buku Henry Manampiring Filosofi Teras ini adalah memperkenalkan atau menerapkan bagaimana konsep Stoicism atau melatih mental. Henry Manampiring memberikan berbagai latihan mental yang praktis untuk membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip Stoicism dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam latihan mengendalikan emosi dan menghadapi masalah dengan tenang. Yang kedua adalah meditasi harian. Buku ini menganjurkan praktik meditasi harian atau refleksi diri untuk membantu memperkuat pemahaman serta menerapkan prinsip-prinsip Stoicism. Mengingat kembali pelajaran pada hari itu atau merencanakan tindakan yang bernilai berdasarkan nilai-nilai Stoicism. Yang ketiga adalah buku ini menggunakan bahasa yang ringan dan gaya penulisannya yang santai, membuat konsep-konsep Stoicism ini yang kompleks menjadi mudah dimengerti dan diterapkan oleh siapa saja, bahkan mereka yang baru mengenal filsafat. Yang keempat adalah buku ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Stoicism dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam menghadapi stres pekerjaan, masalah pribadi, ataupun ketidakpastian hidup. Buku Filosofi Teras ini berhasil menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan tantangan kontemporer yang memberikan pembaca alat yang berguna untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan lebih tenang. Berikutnya yaitu mengenai hal-hal yang krusial yang ada di dalam buku Filosofi Teras.
Tentunya ya teman-teman, di dalam buku Filosofi Teras itu memiliki kekuatan dalam menyajikan konsep-konsep fundamental atau konsep-konsep pokok yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan sudut pandang yang mendalam tentang eksistensi, lalu moralitas dan makna hidup, yaitu seperti yang pertama, realitas konsep, yaitu kemampuan menyajikan konsep-konsep filosofis secara jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua yaitu relevansi kontemporer, yaitu kemampuan mengaitkan konsep-konsep filosofi dengan isu-isu tantangan kontemporer. Yang ketiga yaitu refleksi diri, yaitu mendorong pembaca untuk bisa merenungkan dan mempertanyakan apa saja nilai-nilai yang ada di dalam buku filosofi ya, dan keyakinan dan juga tindakan mereka sendiri. Lalu yang keempat, ada konektivitas interdisipliner, yaitu menghubungkan filsafat dengan disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan seni untuk memperkaya pemahaman para pembaca tentang dunia. Nah, di dalam buku ini juga memiliki 4 konsep tersebut, bisa dikombinasikan elemen-elemen 4 konsep tersebut. Buku Filosofi Teras ini juga mampu memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu pembaca untuk memahami dan menghadapi berbagai aspek kehidupan dengan lebih baik lagi. Poin-poin penting dalam buku Filosofi Teras. Yang pertama ada membebaskan diri dari emosi yang negatif. Salah satu caranya yaitu dengan memfokuskan diri dari hal-hal yang dapat dikendalikan serta tidak terlalu pusing mengambil resiko orang lain. Yang kedua ada mengasah kebajikan dalam hidup, seperti belajar masa-masa sulit dan menerima keadaan serta berani mengambil resiko. Ketiga, menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan, sehingga kita dapat menemukan ketenangan dan keharmonisan dalam diri sendiri. Keempat, ada menjaga keseimbangan dalam hidup, seperti mencari keharmonisan dan menghargai kehidupan. Kelima, ada menghargai kehidupan yang sederhana, seperti tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dapat dikendalikan, sehingga menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Inspirasi dan ide yang kita dapat setelah membaca buku Filosofi Teras, yang pertama adalah mengendalikan pikiran. Buku ini menawarkan kita cara-cara mengendalikan pikiran yang dibalut dengan pendapat para ahli psikologi, gaya bahasa yang mudah dipahami, dan membuat buku ini cocok untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghadapi kekhawatiran. Buku ini mengajarkan bagaimana menghadapi kekhawatiran dengan cara memahami bahwa tidak semua hal-hal yang harus menumpuk menjadi satu dalam pikiran. Pembaca dapat memahami bahwa tidak semua hal bergantung pada diri sendiri dan tidak perlu mencemaskan hal-hal yang di luar kendali. Yang ketiga, mengasah kebajikan. Buku ini mengajarkan kebajikan utama seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kemampuan menahan diri. Pembaca dapat belajar bagaimana bersikap bijak terhadap orang lain dan menjadi pribadi yang kuat dalam berbagai kondisi. Yang keempat, menerima masa-masa sulit. Buku ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam berbagai kondisi, termasuk masa-masa sulit. Pembaca dapat belajar berdamai dengan kondisi yang sulit dan membebaskan diri dari emosi yang negatif. Yang kelima, berani menghadapi ketidakpastian. Buku ini mengajarkan pembaca untuk berani menghadapi ketidakpastian dalam hidup dengan cara memahami bahwa tidak semua hal bergantung pada diri sendiri dan tidak perlu mencemaskan hal-hal yang di luar kendali. Baik, berikutnya yaitu hubungan antara buku Filosofi Teras dengan bimbingan konseling dan juga peran bimbingan konseling di masa yang akan datang. Tentunya buku Filosofi Teras ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan bimbingan konseling karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah individu, mengatasi masalah psikologis maupun emosional, dan juga membantu individu dalam mencapai kesejahteraan mentalnya. Adapun poin-poin yang berkaitan antara keduanya yaitu pertama, memanajemen emosi. Nah, di dalam buku Filosofi Teras ini mengajarkan kita bahwa pikiran negatif itu berasal dari persepsi kita terhadap situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Jadi, dengan cara kita mengubah cara berpikir kita atau pola pikir kita, maka itu akan membantu kita dalam mengendalikan emosi kita. Nah, selanjutnya di dalam bimbingan konseling.
Nah, di dalam bimbingan konseling ini, dalam mengendalikan emosinya melalui beberapa teknik. Salah satunya itu termasuk terapi kognitif yang sejalan dengan pendekatan stoik yang bertujuan mengubah persepsi. Lalu yang kedua yaitu pengembangan diri. Dalam buku Filosofi Teras, menekankan kita akan pentingnya pengembangan diri melalui kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Sementara di dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi individu, yaitu menggunakan berbagai teknik yang mendorong refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Maka dari itu, buku Filosofi Teras dengan bimbingan konseling sangat berkaitan. Lalu, peran bimbingan konseling Islam di masa yang akan datang. Menurut kajian dari buku Filosofi Teras yang telah kami diskusikan bersama kelompok kami, yaitu dapat membantu memajukan praktik bimbingan konseling Islam dengan menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, manajemen emosi, dan ketahanan mental. Nah, buku ini juga menyediakan alat dan perspektif yang bisa digunakan konselor untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya dengan bijaksana dan tenang. Baik teman-teman, setelah kita sudah menyampaikan beberapa materi yang singkat, padat, dan jelas mengenai isi dari dalam buku Filosofi Teras ini, tentunya kami juga memiliki beberapa kata-kata yang sangat menginspirasi dari buku Filosofi Teras ini. Saya paling suka dengan kata-kata kebahagiaan terletak pada kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebajikan dan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi Filosofi Teras menekankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang bermakna dan berbudi pekerti, bukan dari hal-hal eksternal. Baik. Lalu lanjut saya sangat suka sekali dengan kata-kata yang ada di dalam buku Filosofi Teras yang berbunyi, jangan meminta agar apa yang terjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi berkeinginanlah agar apa yang terjadi sesuai dengan kehendak alam semesta, maka hidupmu akan tentram. Nah, jadi maksud dari kata-kata tersebut yaitu ajaran ini mengajak kita untuk menerima kenyataan dan bersikap selalu realistis gitu. Jadi akan bisa mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak realistis. Baik, selanjutnya Aulia. Selanjutnya, kata-kata yang saya dapatkan dalam buku ini yaitu apa yang mengganggumu bukanlah apa yang terjadi, melainkan penilaianmu tentang apa yang terjadi. Jadi intinya dari stoisisme, referensi kita terdapat peristiwa lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Mengubah cara kita memandang sesuatu yang dapat mengubah pengalaman kita secara keseluruhan. Baik, selanjutnya Satrio. Jadi kata-kata yang saya sukai adalah kata-kata tidak ada yang bisa mencelakai kita tanpa persetujuan kita. Dalam hal ini menggarisbawahi tentang emosional dan kekuatan mental dalam menghadapi kesulitan. Jadi hanya kita yang bisa menentukan seberapa besar sesuatu yang mempengaruhi diri kita sendiri gitu, yang mempengaruhi diri kita, pikiran kita gitu. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa dijadikan motivasi terhadap buku Filosofi Teras. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.